guys, masih bareng kita di items informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih ngebahas soal local wisdom ya, soal bahan-bahan alami untuk ya. kecantikan. Betul, untuk kecantikan tubuh kita, luar dan dalam. Betul, tadi dari mulai jamu ya, untuk kesehatan juga, selain untuk kecantikan juga. Terus juga ada untuk masker, ada juga untuk rambut, dan ada juga untuk mencerahkan seluruh badan. Betul banget. Nah kayaknya mulai sekarang kita tuh udah jadi lebih, dan tanda kutip bisa lebih hemat ya Tay. Betul. Menggunakan bahan-bahan alami ini untuk kita aplikasikan ke dalam tubuh kita. Supaya lebih terawat ya dan juga lebih bersinar. Asik. Karena emang produk kecantikan sekarang tuh lumayan mahal-mahal Kak. Jadi daripada kalian mengeluarkan uang dan belum tentu cocok kan, karena lebih riskan. Jadi kalian bisa mencoba bahan-bahan alami yang juga kalian bisa temuin di rumah atau beli di tukang sayur tadi atau ke supermarket. Iya. Benar. Dan kali ini kita akan ngebahas soal pengobatan atau perawatan kecantikan tubuh alami ini yang ada di luar negeri, di berbagai negara lebih tepatnya ya. Nah, pertama itu ada negara India. Nah, kalau kita ngomongin India ya, ini pasti identik sekali dengan rempah-rempahnya yang kaya ya, seperti di Indonesia. Dan di sana itu ada pengobatan Ayurveda. Oke, jadi teman-teman, dalam pengobatan Ayurveda ini ada ketidakseimbangan pada ketiga energi atau yang biasa disebut dengan dosha. Ini dapat memicu kemunculan beberapa penyakit. Itu diantaranya ada 1. Pitta dosha, yaitu artinya api dan air. Ini merupakan energi yang berkaitan dengan metabolisme tubuh, pencernaan sampai nafsu makan. Yang kedua ini ada vata dosha yang artinya itu ruang dan udara. Jadi ketika kamu misalnya suka bergadang, biasanya itu sering merasa ketakutan dan mengonsumsi makanan lain yang terlalu cepat. Ini juga dapat mengganggu energi ini, Tay. Pasalnya energi ini itu mengatur jalur pernapasan, kemampuan tubuh dan juga pikiran kita. Nah yang ketiga ini ada namanya kapha dosha. Nah ini artinya bumi dan air. Jadi ketika kekenyangan dan terlalu banyak makan makanan manis, energi ini mungkin dapat terganggu. Hal ini karena kapha dosha itu mengatur berat badan, sistem kekebalan tubuh dan lainnya. Oh, jadi emang elemen ini mengatur bagian tertentu tubuh ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan, dia tahu fokusnya untuk diperbaiki di mananya gitu. Iya, benar banget. Keren banget. Bisa mungkin kalau udah ada di Indonesia kalian bisa nyoba nih. Iya, kayaknya jarang ya praktik Ayurveda ini di Indonesia, mungkin belum ada atau sudah ada tapi kita masih belum tahu mungkin ya, Tay. Bener banget, karena kalau udah ada ini seru banget buat dicoba karena kan banyak banget kegiatannya dan juga manfaatnya juga beragam untuk tubuh. Nah selanjutnya aku mau ke negeri Cina, yaitu ada air beras. Para wanita di Cina menggunakan air beras bekas cucian beras maksudnya maaf, untuk merawat kulit mereka. Hal ini karena beras dipercaya dapat meremajakan kulit dan juga mengandung antioksidan yang ampuh mengatasi radikal bebas. Jadi emang karena aku sering juga bantu mama buat nasi, itu sering air berasnya tuh emang buat cuci tangan. Oke. Jadi setelah nyuci berasnya kan sering dibuang kan. Iya. Nah kalau aku tuh ditampung di ember, terus nantinya cuci di tangan gitu. Nah selanjutnya itu kita ke negara Chili, jadi di sana itu tradisinya menggunakan masker anggur. Wah ini lumayan ya, karena anggur kan kalau di Indonesia sendiri kan mahal ya. Satu kilonya mahal. Betul. Ini mereka menggunakan anggur ya. Caranya itu dengan mereka menggunakan biji anggurnya ya, yang sudah dihancurkan untuk merawat kulit wajah kita. Oh justru biji anggurnya, bukan daging buah anggurnya? Iya, semuanya menurutku juga di sini. Semuanya. Iya, tapi memang biji anggur memang salah satu. Mungkin maksudnya bijinya nggak dibuang, tapi dipertahankan karena punya khasiatnya sendiri gitu ya Kak? Betul. Dan ini juga mampu mengangkat sel kulit mati sampai menangkal radikal bebas. Wah, manfaatnya banyak banget. Gak nyangka sih ya, taunya buah mahal ini juga bisa kalian gunakan untuk merawat kulit. Dan mereka itu biasanya menumbuk anggur merah dan menambahkannya dengan tepung putih, Tay. Jadi ada campuran tepung putihnya juga jadi.
Mungkin Ya, nggak untuk lebih semuanya. mudah diaplikasikan Iya, di wajah ya. jadi nggak semuanya anggur ya. Ya beberapa anggur lah. Jadi ada campuran tepung putihnya itu bisa jadi bahan ya untuk masker. Untuk komposisi Komposisinya, maskernya kali iya, ya, iya. karena kan kalau ngebayangin Anggurnya anggurnya ditumpuk doang ya kan aja pasti kayaknya banyak kan kan. susah juga Susah juga diaplikasikan ke diaplikasikan ya. muka. Makanya butuh bahan lain ya untuk penyeimbang. Nah selanjutnya aku mau ke Maroko, ada argan oil. Minyak yang satu ini adalah minyak nabati yang dihasilkan dari biji pohon argan di Maroko. Minyak ini berwarna kuning keemasan. Selain dipakai untuk menu makanan, argan oil dipercaya dapat menjadikan rambut lebih lembut dan juga memperbaiki struktur rambut yang rusak. Minyak ini dapat dipercaya melembabkan wajah dan juga kulit dan bisa juga digunakan sebagai body lotion. Jadi Iya, emang iya, multifungsi ya, dari mulai Iya. rambut sampai kulit badan pun bisa memanfaatkan argan oil ini dan bisa Iya. juga untuk masak kan. Iya, tapi ini mahal, salah satu Betul. apa minyak yang mahal, Kan Tay. ini versi luar negeri Iya. ya kan Kak Alfi. Mungkin kearifan lokal kan tadi ada minyak zaitun yang bisa Iya, kalian iya, gunakan. Betul. Nah, ini juga ada madu mahal juga nih. Ini dari New Zealand ya. Kalau kita konsumsi di sini mungkin mahal ya. Ya kita madu lokal Iya. aja kan, nggak perlu dari Jadi New madu Zealand. dari New Zealand itu dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit seperti infeksi dan juga alergi, Tay. Wih, keren. Nah, ini juga bisa menjaga tubuh kita agar tetap fit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi beda, Tay, madu di Indonesia dengan madu manuka ini. Nah, karena madu manuka ini adalah kombinasi nektar dari bunga manuka dan lebah. Itu makanya disebut madu manuka karena dari bunga manuka sendiri ya. Berarti nggak bisa disamain sama Indonesia Nggak bisa, ya. Aku iya. kira cuma madu New Zealand aja, cuma ada embel-embel negara lainnya aja. Iya. Taunya beda juga nih bahannya. Iya, dan ternyata jumlah madu yang dihasilkan juga tergantung pada kondisi cuaca. Jadi bisa dibilang ini madunya cukup langka ya, makanya harganya juga cukup mahal bisa dibilang. Mahal sih, nggak pakai cukup. Cukup mahal. Iya, iya, iya. Nah selanjutnya kita ke negara Spanyol, ada kentang. Kentang bisa dimanfaatkan untuk ini taunya Kak, untuk mata panda. Oh, untuk ini. Kantung mata. Kantung mata. Iya, oke. jadi Biasanya kan kan untuk- ini ya, timun. Bener, nah ini kentang di Spanyol. Oke. Kan biasanya perempuan sekarang kalau punya mata panda itu ditutupin dengan make up seperti concealer dan sebagainya. Padahal perempuan-perempuan di Spanyol ini memanfaatkan kentang. Jadi dia menaruh irisan kentang itu di kantung mata dan kurang lebih didiamkan selama 10 menit. Mungkin kalau misalnya langsung dipakai nggak bisa lihat khasiatnya ya. Tapi harus kayak berangsur-angsur kayak tiap hari. Iya. Nah, untuk melihat hasilnya. Kalau tadi di Spanyol ya, kita ke Korea. Jadi di Korea ini mereka mempercayai bahwa lendir siput itu ini bisa membuat kulit wajah kita jadi lebih sehat. Unik banget ya, Tay. Unik, tapi memang banyak banget Kak produk kecantikan Korea tuh yang menggunakan Lendir siput lendir ini. siput. Beberapa masker yang langsung pakai, terus juga serumnya atau tonernya itu banyak banget yang pakai lendir siput dan emang terkenal. Jadi sampai ngetop skincare tuh nggak cuma di Korea tapi di Indonesia juga banyak yang beli. Oke guys, jadi ternyata khasiat dari lendir siput itu terdapat kandungan hyaluronic acid yang bisa mengencangkan kulit kita. Oh mungkin itu alasan ya banyak dari gak cuma orang-orang Korea tapi orang-orang Indonesia tuh juga banyak yang membeli produk-produk yang mengandung bahan itu ya Kak Alfi. Nah selanjutnya ada di negara India juga tapi berbeda dengan Kak Alfi yang tadi metode, aku mau nyebutin salah satu bahan khas yang di India yaitu minyak kelapa. Jadi emang orang India nih khas banget ya Kak, kalau Kak lihat tuh rambutnya tuh hitam, tebal, terus berkilau, bener-bener kayak iklan shampoo gitu. Nah, taunya rahasia di balik itu adalah minyak kelapa. Jadi mereka sering menggunakan minyak kelapa sebagai perawatan rambut mereka itu yang indah. Nah, mereka itu menggunakannya sebagai pengganti conditioner setelah keramas. Minyak kelapa ini mampu melembabkan rambut kering, kemudian meningkatkan sirkulasi di kulit kelapa,
Dan pada akhirnya folikel rambut jadi lebih ternutrisi dan juga rambut tumbuh jauh lebih cepat. Makanya Oke, tebel, makanya banyak hitam, yang terus tebel-tebel. abis itu mengkilap juga. Iya, Bener-bener betul, Wan. goals ya, goals dari rambut-rambut yang kalian lihat di iklan-iklan. Iklan-iklan. Tapi memang identik orang-orang India memang memiliki rambut yang sangat tebal ya dan hitam juga. Oh, ternyata dari minyak Minyak kelapa kelapa. ya, minyak kelapa. Nah kan Indonesia juga rambutnya hitam ya, hitam berkilau. Mungkin kalian yang pengen meningkatkan kualitas rambut kalian, kalian bisa menggunakan minyak kelapa ini sebagai pengganti kondisioner. Oke, nah semoga tadi bisa dijadikan referensinya untuk kalian menambah bahan-bahan apa aja yang bisa Meningkatkan kecantikan kulit dan tubuh kalian. Benar banget. Nah setelah ini kita akan kembali lagi membahas hal yang lebih menarik soal kecantikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.